Mari lihat dan dengarkan kegiatan kami beberapa menit ke depan. Selamat menonton! Istana Maimun dibangun pada tanggal 26 Agustus 1888 sampai pada tanggal 18 Mei 1891, yang berarti masa pembangunannya selama 3 tahun, dan sekarang sudah berdiri sekitar 134 tahun. Yang membangun Istana Maimun yaitu Sultan ke-9 yang bernama Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam Shah, dan istrinya bernama Siti Maimunah. Istana Maimun merupakan kerajaan Kesultanan Delhi. Istana Maimun diambil dari 2 kata, yaitu dari nama istrinya Maimunah dan dari nama Sultan yang ke-9 yaitu Ma'mun. Sebelum Istana Maimun, kerajaannya berada di Belawan, yang memerintah yaitu Sultan yang ke-8 yang bernama Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam Shah. Kerajaan yang di Belawan saat ini sudah tidak ada lagi dikarenakan pusat pemerintahannya sudah berpindah. Istana Maimun dibangun sebagai tempat pertemuan kerabat-kerabat petinggi dulu dan juga sebagai pusat pemerintahan pada masa itu. Istana Maimun diarsiteki oleh seorang Belanda yaitu Jaap Theodor van Epp. Istana Maimun memiliki 30 ruangan, di mana 3 ruangan untuk tempat wisata dan sisanya untuk tempat tinggal keturunan Maimun sampai sekarang. Yang berdagang di dalam Istana Maimun merupakan keluarga dari Maimun yang bermata pencaharian sebagai pedagang, karena pada saat merdeka wilayah Kesultanan Delhi ini sudah diserahkan ke Republik. Jadi kerajaan Kesultanan Delhi ini sudah tidak dianggap lagi dalam pemerintahan, hanya berlaku antar keluarga saja. Ada 14 sultan di Istana Maimun, namun foto-foto yang ada di Istana Maimun hanya dari Sultan ke-8 sampai Sultan ke-14. Sultan-sultan sebelumnya belum terdokumentasi pada masanya dan kerajaannya masih berpindah-pindah. Sultan ke-8 yaitu Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam Shah yang memerintah dari tahun 1858 sampai 1873. Sultan ke-8 yang memulai usaha tembakau pada masa itu kerajaannya masih di Belawan. Puncak dari perkebunan tembakau itu pada masa Sultan ke-9 yaitu Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam Shah yang memerintah pada tahun 1873 sampai 1924. Sultan ke-9 mempunyai 3 orang anak laki-laki, yaitu anak pertama bernama Sultan Amaluddin Al-Sani Perkasa Alam Shah yang menjadi Sultan ke-10 dan memerintah pada tahun 1924 sampai 1945. Dan anak yang kedua yaitu bernama Tengku Harun yang menjadi Perdana Menteri yang pertama dan terakhir. Dan anak yang terakhir yaitu bernama Sultan Muhammad Zaling. Sejarahnya tidak ada di dalam istana karena menjadi korban revolusi sosial. Sultan yang ke-10 meninggal pada hari kemerdekaan Indonesia. Hal itu sejalan dengan sumpah beliau, yaitu Indonesia tidak akan merdeka sampai aku mati. Pada saat subuh, beliau meninggal dan pada pukul 10 pagi Soekarno-Hatta meneriakkan kemerdekaan. Pada saat itu digantikan oleh anaknya Sultan ke-11 yaitu Sultan Osman Al-Sani Perkasa Alam Shah yang memerintah dari tahun 1945 sampai 1967. Pada masa pemerintahan beliau, Indonesia sudah merdeka, di mana masa peralihan dari kerajaan menjadi pemerintahan. Wilayah kekuasaannya sebagian sudah diambil oleh pemerintah. Setelah beliau meninggal pada tahun 1967, dia digantikan oleh anaknya yang menjadi Sultan ke-12 yaitu Sultan Azmi Perkasa Alam Al-Hajj yang memerintah pada tahun 1967 sampai 1998. Beliau banyak menghabiskan waktunya di Jakarta sebagai anggota DPR di era pemerintahan Soeharto. Saat dia meninggal, dia digantikan oleh anaknya yang menjadi Sultan ke-13 yaitu Sultan Othman Mahmud Perkasa Alam yang memerintah pada tahun 1998 sampai 2005. Sultan yang ke-13 mempunyai 2 pekerjaan, yang pertama sebagai sultan dan yang kedua sebagai militer angkatan darat. Sultan yang ke-13 meninggal pada tahun 2005 dikarenakan kecelakaan pesawat terbang militer di Lok Sumawe. Istri dari Sultan yang ke-13 masih ada sampai sekarang yaitu bernama Sisiska Maralintang Palaguna, anak mantan gubernur, dan berada di Makassar bekerja di PUPR dan tinggal bersama saudara Sultan yang ke-14. Setelah Sultan yang ke-13 meninggal, ia digantikan oleh anaknya yaitu Sultan ke-14 yang bernama Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam yang memerintah pada tahun 2005 sampai sekarang. Pada saat kematian ayahnya, beliau masih berusia 7 tahun dan sekarang beliau berusia 24 tahun dan sekolah di Bandung S2 di ITB dengan jurusan Teknik Lingkungan. Apabila Sultan ke-14 menikah dan mempunyai anak laki-laki, maka anaknya itulah yang akan menjadi sultan selanjutnya. Tetapi apabila Sultan ke-14 tidak memiliki keturunan laki-laki, maka kerajaan ini tidak berlaku lagi.
Produk-produk dari Istana Maimun ini banyak yang berasal dari luar negeri, seperti lantainya berasal dari Italia, lampu kristal yang menghiasi Istana Maimun berasal dari Belanda, corak-corak yang berada pada atap berasal dari Persia, dan cermin berasal dari Inggris, sedangkan bingkainya berasal dari Belanda. Bagian dalam dari awal dibangun sampai sekarang tidak pernah direnovasi, yang direnovasi hanya bagian luar saja. Singgasana mempunyai dua warna yang khas, yaitu ada warna hijau di bagian kubahnya melambangkan ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan yang warna kuning melambangkan kejayaan dan kemakmuran Sultan-Sultan Melayu. Singgasana dipakai saat ada acara Kesultanan Delhi, hari-hari besar seperti Hari Keputraan Kesultanan Delhi dan hari ulang tahun Istana Maimun pada tanggal 26 Agustus. Dulu, tembakau adalah penghasil terbesar Kesultanan Delhi, jadi corak-corak pada istana ini diambil dari bunga tembakau, dan dana pembangunan Istana Maimun ini dari hasil perkebunan tembakau. Kursi peninggalan kerajaan yang berasal dari Belanda, mejanya terbuat dari marmer asli, sedangkan kursinya terbuat dari kayu jati. Ada tepak sirih yang digunakan saat penyambutan tamu, yang digunakan oleh penari untuk dipersembahkan kepada tamu dan ditukarkan dengan uang. Isi dari tepak sirih ini yaitu ada daun sirih, gambir, tembakau, kapur sirih, dan pinang. 3 rangkaian alat musik Melayu, ada gurindam, akordeon, dan biola ini digunakan setiap hari di depan Istana Maimun mulai dari jam 11 sampai jam 12 siang dan masih digunakan sampai sekarang. Biola ini digantikan oleh gitar bass. Alat musik tersebut dimainkan pada saat jam tertentu, merupakan ciri khas dari kebudayaan Melayu dan Islam. Yang dinyanyikan itu yaitu musik Melayu. Ruangan ketiga dari Istana Maimun ini digunakan sebagai penyediaan makanan. Istana Maimun berhubungan baik dengan Karo. Ada kris yang berasal dari Karo juga. Ada juga kris bentara yang dipegang oleh komandan, kris tumbuk lada yang digunakan oleh sultan-sultan sehari-hari karena fisiknya yang lebih kecil, dan kris cendrahati yaitu hadiah dari sultan kepada raja-raja Nusantara yang berkunjung ke Istana Maimun. Ada 9 tombak yang digunakan untuk mengiringi raja saat keluar dari istana, yaitu 9 tombak ini ada 2 warna. Yang pertama warna hitam, namanya tombak agan, berasal dari rambut manusia yang dibunuh oleh tombak itu sendiri, dan warna kuning keemasan bernama tombak bintara yang biasanya dipegang oleh prajurit biasa. Di dalam Istana Maimun tersimpan benda peninggalan sejarah yang unik, yaitu meriam puntung. Ada kisah menarik di balik meriam yang pecah jadi 2 bagian ini. Kalau berkunjung ke Istana Maimun, di depan, tepat di sisi kanan halaman istana, ada bangunan berbentuk rumah adat Karo. Ternyata bangunan itu bukanlah bangunan biasa, sebab di dalamnya berisi peninggalan sejarah yang begitu unik. Di dalam bangunan rumah-rumahan itu tersimpan meriam puntung alias meriam buntung. Dinamakan seperti itu karena meriam ini bentuknya buntung alias seperti terpotong tidak sempurna. Konon ada cerita mengapa meriam ini bisa buntung. Ada 2 versi cerita yang beredar di kalangan masyarakat tentang bagaimana asal-muasal meriam ini. Dari cerita masyarakat, dulu ada satu kerajaan bernama Aru. Raja Aru mempunyai 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan yang bernama Putri Hijau. Kerajaan ini susah ditaklukkan. Dipilihlah secara persuasif dengan perkawinan, namun ditolak. Akhirnya terjadi perang. Saat perang terjadi antara kerajaan Aru dan kerajaan Aceh, meriam sakti ini digunakan. Konon meriam ini adalah penjelmaan dari adik Putri Hijau. Meriam ini punya kekuatan gaib, tanpa disulut api bisa meledak. Kenapa meriam ini bisa putus? Saking panasnya meriam ini pun pecah menjadi 2 bagian. Satu bagian terpental di Kabanjahe Tanah Karo, dan satu lagi patahannya lagi ada di halaman Istana Maimun.